Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Teguh Fernanda dari jurusan Aquaculture Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi genetik di mata kuliah Dasar-Dasar Genetika Ikan dengan dosen pengampu Ibu Fitri Silvalen, SPIMP. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan mengenai materi genetik. Di sini ada 4 poin pembahasan yang akan kita jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu gen, dan yang kedua adalah DNA dan RNA, dan yang ketiga struktur sel, dan yang terakhir adalah sintesis protein. Pernah memperhatikan nggak? Kita, manusia, lahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lahir dengan mata hitam, ada yang lahir dengan mata biru, bahkan ada yang matanya hijau. Ada yang lahir dengan kulit putih dan berambut pirang. Ada yang terlahir dengan kulit coklat dan rambut hitam. Ada yang lahir dengan mata sipit, dan ada juga yang lahir dengan mata bulat. Kenapa begitu banyak perbedaan? Mengapa kita bisa berbeda satu sama lain? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gen. Apa itu gen? Gen bisa diartikan sebagai kode. Kode yang diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Dari orang tua ke anak-anaknya. Yang menjadi penentu sifat makhluk hidup. Yang menentukan rambut kita apakah nanti lurus atau kekeriting, apakah hitam atau pirang. Yang akan menentukan warna kulit, yang akan menentukan bentuk hidung, bentuk mata, dan lain-lainnya. Gen ini diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Ayah akan mewariskan gennya kepada anaknya melalui sel sperma, sementara ibu akan mewariskannya melalui sel telur. Terus, gen ini terdapat dalam kromosom. Kemudian, gen ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pembentukan protein. Setiap bagian tubuh makhluk hidup, setiap sel pada tubuh makhluk hidup, itu komponen utamanya penyusunnya adalah protein. Ketika ada perbedaan, maka ada perbedaan protein yang dihasilkan. Dan itu akan mengakibatkan perbedaan sifat. Oke, sekarang kita bahas mengenai materi genetik. Materi genetik itu materi yang membawa gen. Kode genetik terdiri dari atas 2 jenis. Ada yang namanya DNA atau deoksiribonukleik acid atau RNA ribonucleic acid. Apa perbedaannya, seperti apa strukturnya, dan seperti apa cara kerjanya? DNA atau deoksiribonukleik acid itu terdiri dari untaian ganda yang berpelin atau double helix yang masing-masing saling terikat satu sama lain. Jika kita amati secara detail, maka struktur DNA itu akan seperti ini. Dia terdiri dari nukleotida yang saling berikatan, yang jumlahnya sangat banyak. Apa itu nukleotida? 3 komponen ini, 3 buah unik ini, inilah yang kita sebut sebagai nukleotida. Terdiri dari 3 bagian utama. Ini digambarkan ada yang bulat, ada yang segi 5, dan ada yang berbentuk seperti ini. Nah, nukleotida ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama disebut sebagai gugus fosfat. Ini yang disebut gugus fosfat yang paling luar. Kemudian ada gula pentosa yang berbentuk seperti segi 5 ini. Nah, karena bentuknya segi 5, maka disebut pentosa. Penta artinya 5, dan gula pentosa, gula yang berbentuk segi 5. Jenis gula pentosa menyebutnya sebagai gula deoksiribosa. Kemudian yang di tengah-tengahnya ini yang saling berikatan dengan untaian yang sebelahnya itu sebagai basa nitrogen yang juga terdiri dari berbagai jenis, beberapa jenis. Ada 2 jenis utamanya, dan ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu terdiri dari 2 jenis basa nitrogen, adenin dan guanin. Sementara basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin.
yang pada gambar ini kita lambangkan dengan huruf A. Dengan huruf A untuk adenin, G untuk guanin, dan T untuk timin, dan C untuk sitosin. Dan mereka berikatan dengan pasangan yang satu sama lain. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sementara guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Dan urutan basa nitrogen inilah urutan dia ke bawah ini yang nantinya akan menjadi kode genetik, yang nanti akan menjadi kode yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat makhluk hidup. Apa fungsi DNA? DNA ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik atau gen dan mengendalikannya sintesis protein. Nah, sekarang kita bahas tentang RNA atau ribonucleic acid. Mirip seperti DNA, tetapi RNA ini tidak berbentuk untaian ganda. Dia hanya berbentuk untaian tunggal, terdiri dari atas 3 komponen utama. Juga ada gugus fosfat, ada gula pentosa atau gula ribosa, ada gula pentosa, dan gula pentosa itu adalah gula ribosa yang membuatnya berbeda dengan DNA. DNA gula pentosanya hanyalah gula deoksiribosa, sedangkan RNA gula pentosanya adalah ribosa. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada basa nitrogen. Purinnya sama-sama adenin dan guanin, tetapi pirimidin pada RNA yaitu urasil dan sitosin, sedangkan DNA adalah timin dan sitosin. Ini struktur kimia dari adenin, guanin, dan sitosin dan urasil. Jadi kalau ada yang berwarna ungu tua ini, itu adalah urasil. Yang berwarna kuning adalah guanin, dan berwarna putih adalah adenin, dan yang berwarna pink itu sitosin. Susunannya nanti akan mengakibatkan perbedaan struktur protein yang diproduksi dan fungsinya mengendalikan sintesis protein. Terus, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa DNA dan RNA itu memiliki beberapa jenis perbedaan. Yang pertama, perbedaannya dari bentuk. DNA merupakan rantai panjang, kemudian ganda dan berpelin atau double helix. Sedangkan RNA rantaian pendek, tunggal, dan tidak berpelin. Kemudian perbedaannya terletak pada komponen gula. DNA komponen gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA komponen gulanya adalah ribosa. Basa nitrogen DNA atau purin, purin sama-sama adenin dan guanin, tapi perbedaannya terletak pada basa pirimidin. DNA pirimidinnya sitosin dan timin, sedangkan RNA pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Jadi bedanya ada urasil dan timin. Timin pada DNA sedangkan urasil pada RNA. DNA jumlahnya tetap terletak di inti sel dan jumlahnya tetap. Nah, nggak akan bertambah dan nggak akan berkurang. Sedangkan RNA ini jumlahnya berubah karena RNA ini bisa diproduksi, bisa berubah sesuai dengan jumlah protein yang disintesis. DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, sementara RNA hanya berfungsi mengatur sintesis protein. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Kategori pertama adalah eukariotik. Sel ini mempunyai organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan.
Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik tetapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniselular, seperti bakteria. Jadi, apa itu organel? Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk benang kusut atau tidak beraturan di DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang-layang di daerah sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang-layang dengan bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, atau yang disingkat dengan RE. Terdapat dua tipe RE. RE kasar mempunyai ribosom melekat padanya. RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran atau mentransportasikan material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil, di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya saat protein berpindah ke badan Golgi. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah kantong yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola sebagai pusat penyimpanan air. Kembali lagi pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel yang bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecahkan puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan ataupun hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton itu termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein dan mikrotubulus berupa saluran sel. Tahukah kalian, tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat. Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Mengapa tubuh kita perlu melakukan sintesis protein? Karena protein mempunyai kendali penuh atas tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim yang berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah, kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi.
Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA yang menjadi protein, dan biasanya translasi terjadi di sitoplasma. Jadi, singkatnya begini, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA akan menjadi protein. Dalam tahapan sintesis protein, kita akan mengenal 3 jenis RNA, yaitu mRNA, messenger RNA, atau RNA duta yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di nukleus ke ribosom yang ada di sitoplasma. Kemudian ada rRNA atau ribosom RNA. RNA ini berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Terakhir ada tRNA atau transfer RNA yang fungsinya untuk membawa asam amino ke ribosom. Istilah lain yang sering kita temukan dalam proses sintesis protein adalah sense, yaitu untaian yang berperan sebagai pengode atau non-template, atau yang bisa disebut juga bukan cetakan. Kemudian ada antisense, yaitu untaian yang berperan sebagai cetakan atau template. Kemudian ada kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Lalu ada antikodon triplet, basa nitrogen yang terikat dengan mRNA secara spesifik. Lalu ada promotor titik awal atau start point, tempat menempelnya RNA polimerase. Dan yang terakhir ada terminator, yaitu titik akhir atau titik pemberhentian proses transkripsi. Baiklah, setelah kita mengenal beberapa istilah dalam proses sintesis protein, mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Teman-teman, proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untaian DNA membuka. Kemudian terjadinya proses elongasi di sepanjang untaian DNA, pencetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA berpasangan membentuk mRNA dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari 5 ujung aksen ke ujung 3 aksen pada rRNA yang sedang tumbuh setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator. Maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian RNA polimerase, DNA dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari 2 wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut intron. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses P dari protein dan RNA yang disebut spailosom. Kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untaian mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, teman-teman, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus.
menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu translasi. Tahapan berikutnya yaitu translasi, sehingga ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang kedua harus diingat dalam proses translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start, dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untaian kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi selesai. Dalam unit ribosom besar terdapat 3 ruangan berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk eksektor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untaian mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptide. Dan teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E. Dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahapan elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah mencapai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi dan proses translasi selesai. Teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai materi genetik. Jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.